Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Alzen SSI, MSI, dosen tetap di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dengan NIDN 0017 11 6109. Saya mengampu mata kuliah Statistik Ekonomi dan Bisnis dengan bobot 3 SKS dan dipelajari pada semester genap. Adapun capaian pembelajaran, yang pertama, mahasiswa mampu menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaannya di bidang statistika ekonomi secara mandiri dan amanah. Yang kedua, mahasiswa mampu menguasai konsep teoritis secara mendalam dan prinsip-prinsip statistika dalam bidang ekonomi, baik dalam hal kerangka dasar penyajian, penyusunan, pengolahan, dan pengambilan suatu keputusan dari suatu data yang diinterpretasikan. Sedangkan yang ketiga, mahasiswa mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang manajemen dan akuntansi. Yang keempat, mahasiswa mampu mempresentasikan informasi dan mengemukakan ide dengan jelas, baik secara lisan maupun tertulis dalam pengolahan data. Capaian khusus dari tahapan pembelajaran ini, yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan konsep, prinsip, dan metode statistika dan menjelaskan secara logis sesuai dengan pokok bahasan statistika dalam bidang ekonomi. Yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan penyajian data, mengolah, menarik kesimpulan secara tepat dan logis dari suatu data sesuai dengan pokok bahasan statistika dalam bidang ekonomi. Yang ketiga, mahasiswa mampu menginterpretasikan data berdasarkan analisis yang tepat, baik secara grafik maupun tabel sesuai dengan pokok bahasan statistika di bidang ekonomi. Yang keempat, mahasiswa mampu mengolah data dan menginterpretasikan hasilnya secara logis, matematis, dan sistematis. Yang kelima, mahasiswa mampu menyelesaikan masalah-masalah statistika dalam bidang ekonomi maupun bisnis berdasarkan informasi data dan menginterpretasikannya. Deskripsi singkat dari mata kuliah Statistik Ekonomi dan Bisnis yaitu mata kuliah Statistik Ekonomi merupakan mata kuliah yang membahas tentang pengertian statistika, statistik ekonomi, statistika deskriptif, dan statistika inferensial, data, populasi, dan sampel, pengembangan data, penyajian data dalam bentuk tabel distribusi frekuensi, histogram, poligon, dan objek, dan juga mempelajari ukuran pemusatan data, letak data, dan sebagainya. Bahan kajian dari mata kuliah ini, yang pertama yaitu kita
Yang pertama, kuliah perdana, kita akan memperkenalkan tentang kontrak kuliah dari mata kuliah Statistik Ekonomi dan Bisnis ini. Kemudian dilanjutkan dengan pengantar statistik ekonomi, kemudian data dan penyajian data, kemudian ukuran pemusatan data, dilanjutkan yang kelima, ukuran penyebaran data, pertemuan keenam, angka indeks, pertemuan ketujuh yaitu analisis tren, yang ke-8 probabilitas, yang ke-9 kita mempelajari distribusi probabilitas, yang ke-10 pengujian hipotesis. Ujian hipotesis terdiri dari uji rata-rata 1 sampel dan 2 sampel, kemudian uji proporsi juga 1 sampel, 2 sampel dan 3 sampel, kemudian uji beda perlakuan yang sama dan perlakuan yang tidak sama. Kemudian yang ke-14 dilanjutkan uji independensi, terakhir regresi dan korelasi, linear sederhana, serta regresi dan korelasi linear berganda. Selanjutnya saya akan menyampaikan proses pembelajaran mengajar di kelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita menggunakan tabel T. Kita masih dalam uji beda data. Kita hitung kan? 1 dikurangi 9 ini tetap nilai kurang, kalau minus hasilnya tetap plus. Mutlak per akan P1 dikurang 1 standar deviasi dibandingkan. Ini diketahui standar deviasinya ya? Iya Pak. Kemudian kedua standar deviasi 2 dibandingkan. Kemudian N1 dikali N2, kemudian 1 kali 2 dikali N1 ditambah N2 dikurang 2 per hanya N1 dan N1 per 1 plus jadi rumusnya ngapain kan, tapi setelah kita masuk ke langkah gampang ya, sudah sederhana. Oke, kita lanjut ke sini. Hasilnya berarti min 1 dikurang min 0, jadi A1 nya Tidak sama dengan min 1 dikurang min 2 tidak sama dengan 0. Oke. Baru kita masuk ke statistik ujinya. Berarti T ya. T kenapa T? Karena sampel T. Nah, sampel Kecil. Oke, arah pengujian dari soalnya. Berarti oh ini juga kemudian apa? Ini belum kita bikin ya? Belum. Ya. Ini set pagi ya. Set pagi. Set Sore. Ini diketahui kembali ada standar deviasi ya. Standar.
jamnya berapa? Semester 1 20 ya? Terus kedua 17. Standar Standar deviasi 1. 2. Deviasi 2. 1,5. Standar 2 1,5. Jadi standar deviasinya S saja ya. Kalau S kuadrat berarti varian. Oh, Jadi kalau mencari varian berarti standar deviasi dikuadratkan. Kalau diketahui varian, mencari standar deviasi diangkatkan. pangkat. Salah satu bisa cari. Salah satu dapat angkanya, dapat angka satu lagi. Kemudian ini N-nya berapa? 13. N. Kecil ya. Satu ya, dua. N2 15. Dengan alfa Sama dia sejati dia gitu. 100% ya. Ujilah. Apakah X1 min 1 min mu 2 Tidak sama 0. Langkah pertama, ya. Coba cek ya. Penyelesaian ya. Penyelesaian. Langkah pertama kita tentukan hal itu. Minus 1 dikurang minus 2 0. Kemudian permintaan apa? Permintaannya. Minus 1. Minus 1 kurang minus 2 tidak sebenarnya. Jadi alternatifnya atau minus apa satunya tidak sama. Tidak sama dengan Jadi statik ujinya T tetap T ya. Oke. Arah ujiannya 2 arah. tidak sama dengan arah ujian berarti arah. Dua arah. Sisi kiri Kiri dan kanan. Kanan. ini. Ini apa berdua ya? Ini apa? Ini Apa per Min alfa per 2. min alfa per 2. Tidak tolak 0. Tolak 3. Ini 5. Jadi, delapan ya, tujuh orang. Baru kita cari titik kritis kan. Ya, sama kritis. Titik kritis. Titik kritis apa yang kritis? Ini pakai DB ya. Oke. Lanjut bebas ya. DB-nya DB. N1 ya. DB. Kalau DB-nya N1 tambah 2 Dikurang 2. Oke. Titik kritis nih. Iya. Ini nggak bisa. Karena ujian 2 lah, titik bisa 2 ya. Yes. Yang pertama DB saya hitung besar T alfa per 2 dB. Kemudian yang satu lagi T itu T lebih besar. kecil dari ini Minus 1 dB alfa per 2. Oke.
Oke. Kita alfanya berapa tadi? 1%. 1% ya? Ya. Ya, alfanya 1%. Oke. Ajar nggak? Alfa 1%. Alfa 1%. 1% apa? 0,01. Kalau alfa berdua 0,1 bagi 2. 0,05. Hah? 0,00. Baru ini ya. DD-nya berapa DD? DB. Yang dua berapa? Yang satu berapa? Yang satu 13, 15, dikurang 2, 26. Ini baru deh. Nah, DD 26. Ya, double T. Gampang kan? Double. Right? Ada double T, gampang. Sama ya. Berapa DD-nya berapa? 26. Apanya 0,0. Apa kedua 0,0? 0,05. Iya, 0,0 itu 9. Betul ya? 27. Kan? Berarti 27. 29. Ini 27. Berarti minus 27. Oke. Ini yang sisi kiri kanan. Lalu kita putusannya. Putusan kita. Oh, kita belum hitung kita ya? Kita hitung dulu. Kita hitung, kita hitungnya. Kita hitung. Benar ya? X Aku berapa? 20 kurang 17 per akar akar 13 kurang 1 13 kurang 1 kali 2 pangkat 2. S nya 2 pangkat 2. Iya Pak. 15 dikurang 1 dikali 1,5 pangkat 2. Jadi kecilan ini. Kenapa? Kenapa? Bawa aja ya. Kecilan. Hitung. N1 S1 pangkat 2 tambah N2 kurang 1 S2 pangkat 2.
N1 dikali N2 dalam kurung N1 tambah N2 minus 2 tambah N2 Satu. tambah N2 minus 2 per N1 Satu. tambah N2 Berapa? 20 kurang 17 13 kurang 1 2 pangkat 2 ditambah 15 kurang 1 kali setengah pangkat 2 Lagi. N 15. 13 kali 15 13 tambah 15 kurang 2 per 13 tambah 15 Dicari ya. Oke. Misalnya 8,96 dikali ini. Dicari ya. 13. Ini 8,9. Biasanya 8,5. Minta hitung. Baru kesimpulan putusan kita. Putusannya kan ada dia di dua arah ya. Keputusan. Putusannya tadi kritis ya. Sama kita hitung besar dengan P alfa per 2 dp. Kita hitung kecil min P alfa per 2 pertama saya hitung apa? Hitungnya 4,527 besar kali 2,7. 2,7 Benar atau salah? Benar, berarti benar? Benar. Berarti tolak. tolak H 0 terima H1 Iya, Pak. Ya, hampir sama yang Sa- sisi kiri gitu ya. Saya hitung 4,527 7,79 ini salah ya? salah terima H 0 terima H 0 Ini di sisi kiri. iya Kita dari pembuktian di kanan ya. sisi kanan Atau ya. Kalau kesimpulannya kalau 0 terima 1 berarti satunya apa? Minus 1 dikurang minus 2 tidak sama dengan 0. Maksudnya shift 1 shift pagi kerusakan akibat shift pagi dan shift sore tidak sama. Ini kan sama. Tapi kerusakan tektok. Jadi kesimpulannya kesimpulan ini enggak ya? Tidak ada apa ya? Kesimpulan. kesimpulan
Hitungnya 4527 di daerah penolakan H0. Ya. Sekarang H0 ditolak, H1 diterima, artinya ada perbedaan rata-rata kerusakan untuk karyawan yang masuk shift pagi dan ada perbedaannya. Tapi alternatifnya benar ya, H1 benar. Ini kesimpulannya olah H0 terima H1 Ya. H1. ada perbedaan Rata-rata kerusakan. rata-rata Kerusakan kerusakan untuk karyawan. untuk Karyawan karyawan yang masuk shift pagi. pagi ya. Shift pagi dan shift sore. Dan shift sore. Bah, rasa cukup jelas ya. Satu beda rata, dua ada beda rata, sampel besar, sampel kecil, dan lengkap. Tinggal kita lanjut ke proporsi ya, masih tarik. Mau seperti lagi ya. Coba. Sudah dipakai.